Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Mistik Passer. Bagi yang belum tahu siapa Kyai Dodol, mari kita simak bersama-sama biografi Kyai Dodol dari berbagai sumber. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Biografi singkat Guru Dodol atau Guru Janggut, Tuan Guru Haji Abdul Qodir Nur. Guru Dodol adalah gelar yang diberikan masyarakat Kandangan dan sekitarnya, bukan karena profesi beliau pembuat atau penjual dodol. Guru Dodol hanya representatif dari kota Kandangan yang identik dengan makanan khas berupa dodol. Gelar ini diberikan karena beliau adalah ulama Kandangan yang masyhur di masanya. Majelis pengajian beliau tidak hanya dihadiri masyarakat setempat tapi juga masyarakat sekitarnya, bahkan ada yang dari luar kota Kandangan. Mereka datang semata-mata untuk belajar dan memperdalam ilmu-ilmu keagamaan pada beliau. Sedangkan gelar Guru Janggut, karena beliau punya janggut sebagai itiba pada Rasulullah yang memelihara janggut, maka gelar Guru Janggut itu melekat dalam diri beliau. Kemudian hari, panggilan Guru Janggut menjadi identitas dan ciri khas keulamaan beliau di masa itu. Sehingga ketika ada orang yang menyebut nama Guru Janggut, maka dapat dipastikan itu adalah beliau, bukan ulama lain. Di masanya beliau adalah ulama tua dan dituakan. Ia terkenal akan keluasan ilmu agamanya, ketulusan dan kasih sayangnya, sehingga banyak yang datang untuk menimba ilmu pada beliau. Ini dapat dilihat dari murid-murid yang datang belajar padanya, mulai dari masyarakat biasa sampai yang derajatnya sudah ulama. Di masa itu beliau jadi rujukan utama, tempat bertanya, urun rembuk masalah keagamaan mulai dari masyarakat biasa sampai alim ulama terkhusus yang ada di kota Kandangan. Kelahiran dan kehidupan keluarga. Nama lengkap beliau adalah Tuan Guru Haji Abdul Qodir Nur bin Buasin. Selanjutnya kita sebut Guru Abdul Qodir Nur, lahir pada tanggal 17 November 1911 Masehi bertepatan pada tanggal 26 Zulkaidah 1329 H di Desa Padang Kapuh atau Kapuh Padang sekarang Desa Kapuh Kecamatan Simpur, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ayahnya bernama Buasin dan ibunya bernama Radiah. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. 4 saudaranya bernama Fatimah, Halimah, Bajuri, dan Hawi. Guru Abdul Qodir Nur hidup di lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya orang biasa, bekerja sebagai petani, bukan ulama atau punya garis keturunan ulama. Walaupun demikian, keluarga ini sangat taat dalam beragama, sehingga sejak kecil beliau sudah dididik secara agama, cinta ilmu dan cinta alim ulama. Abdul Qodir Nur kecil selalu dibawa ayahnya mengikuti pengajian agama di sekitar tempat tinggalnya, belajar membaca Al-Quran dan tata cara salat 5 waktu, belajar akhlak pada guru agama yang ada di desanya. Karena itu, sejak kecil ia sudah menunjukkan sifat-sifat terpuji dan taat pada kedua orang tuanya. Guru Abdul Qodir Nur memiliki 2 istri. Istri pertamanya bernama Haja Rubiah dari Kapuh satu kampung dengan beliau. Dari istri pertama ini, ia mendapat 3 anak yaitu Jawahir, Mukhlis Halishi dan Ilyas Hairi. Istri keduanya bernama Rukayah, berasal dari Perak, Malaysia. Dari istri keduanya ini ia mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Imran. Rihlah menuntut ilmu pada usia 7 tahun. Abdul Qodir Nur kecil dimasukkan orang tuanya ke sekolah rakyat, SR, di kota Kandangan yang jauhnya sekitar 7,5 km dari rumahnya. Karena jarak sekolahnya cukup jauh, ayahnya membelikan sebuah sepeda untuk memudahkannya pergi ke sekolah. Uniknya ia tidak selalu menaiki sepedanya itu, malah sering ia tuntun sambil berjalan kaki sepanjang perjalanan. Rupanya hal ini sengaja ia lakukan agar di jalan memiliki waktu yang panjang untuk menghafal pelajaran, baik pelajaran yang telah ia pelajari dari gurunya atau yang belum diajarkan gurunya. Setelah menempuh studi selama 6 tahun di sekolah rakyat, Abdul Qodir Nur meneruskan studinya di berbagai majelis talim, mengaji baduduk. Ia rajin sekali belajar ilmu-ilmu agama di sejumlah pengajian yang diadakan oleh para ulama. Guru-guru tempat ia belajar diantaranya adalah Haji Abdullah Sidik, Tuan Kadi, Wasa Hilir, Haji Atailah, kakek Kiai Haji Ahmad Ridwan Baseri, Guru Kapuh, di Kapuh dan Haji Mufti Sulaiman di Kandangan. Pada tahun 1927, ketika berusia 16 tahun, Abdul Qodir Nur berangkat ke Perak, Malaysia mengikuti pamannya untuk berdagang.
Disinilah ia bertemu dengan seseorang yang memberi kesan mendalam dalam dirinya untuk lebih giat belajar agama. Diceritakan pada waktu itu keduanya saling berkenalan untuk pertama kali, berbincang-bincang, kemudian sholat zuhur berjamaah bersama-sama. Pada saat ingin memulai sholat berjamaah, keduanya saling mempersilahkan untuk menjadi imam. Akhirnya orang yang baru dikenalnya itu mengalah dan mau menjadi imam. Ketika usai sholat beliau bersalaman dengan orang itu, ia mencium tangannya. Orang itu pun balik mencium tangan beliau. Tidak berapa lama jamaah mulai berdatangan dan berkumpul mengelilingi mereka. Beliau bingung kenapa orang-orang itu berbuat demikian. Lalu beliau berinisiatif menanyakan tentang orang yang baru dikenalnya itu pada jamaah yang lain. Barulah beliau tahu bahwa orang itu adalah seorang ulama besar di Perak. Beliau pun terkejut sekaligus kagum atas ketawaduan ulama itu. Ada rasa malu masuk ke hatinya lalu beliau segera minta maaf atas perbuatan yang kurang adab tersebut. Dari sinilah muncul keinginan kuat dalam hatinya untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan agamanya agar beliau dapat menjadi orang yang berilmu, berakhlak karimah seperti orang yang baru dikenalnya itu. Untuk mewujudkan keinginannya itu beliau masuk ke salah satu pesantren di Perak. Beliau menempuh studinya selama 5 tahun di pesantren itu. Pada tahun 1932, Abdul Qodir Nur kembali ke desa kelahirannya, Kapuh Padang, sekarang Desa Kapuh. Walaupun telah menempuh studi selama 5 tahun di Malaysia, tidak membuatnya merasa puas menuntut ilmu. Beliau kemudian meneruskan kembali studinya mengkaji ilmu-ilmu agama ke kota Amuntai, tepatnya di Arabic School, Sekolah Arab, cikal bakal pondok pesantren Rasyidiyah Halidiyah di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Abdur Rashid, wafat 4 Februari 1934. Setelah 3 tahun menempuh studinya di sekolah itu, beliau kemudian kembali ke Kandangan dan meneruskan studinya di Madrasah Islam Pandai Kandangan yang juga dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdur Rashid sebelum meninggal. Pada tahun 1938 beliau berhasil menyelesaikan studinya di tempat ini pada usia 28 tahun. Aktivitas sebagai Tuan Guru setahun kemudian, tepatnya 1939, beliau mulai mengabdikan diri sebagai guru di Madrasah Islam Pandai Kandangan. Dari sinilah kemudian aktivitasnya sebagai Tuan Guru dimulai. Beliau mengajar tidak hanya di madrasah tersebut, tapi membuka juga pengajian di rumahnya sendiri. Ilmu-ilmu yang beliau ajarkan lintas disiplin mulai dari ilmu tauhid, tasawuf, fikih, tafsir, hadis dan lainnya. Pengajian yang ia adakan di rumahnya semakin banyak didatangi orang sehingga rumahnya tidak sanggup lagi menampung masyarakat yang mengikuti pengajiannya. Sebagian jamaah terpaksa mengikuti pengajian dari luar rumah. Melihat kondisi ini, Guru Abdul Qodir Nur akhirnya memindahkan pengajiannya ke musola dekat rumahnya sendiri. Setelah pindah ke musyola, pengajian rutin diadakan tiap malam sehabis sholat maghrib yang diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Jamaah yang hadir tambah banyak sehingga musola tak sanggup lagi menampung orang, jamaah meluber sampai ke jalan dan rumah-rumah penduduk. Majelis pengajian beliau dibagi dua, satu di musola khusus untuk masyarakat umum siapa saja boleh hadir, laki-laki, perempuan sampai anak-anak kecil ikut juga. Dua, majelis yang ada di rumah beliau, ini khusus bagi alim ulama, diadakan 1 minggu 2 kali, melihat antusias jamaah yang terus bertambah, khususnya dari kalangan anak-anak, maka didirikanlah Madrasah Diniyah di seberang musola Nurul Falah. Madrasah ini dinamai Madrasah Islam Nurul Falah. Materi pelajarannya full ilmu-ilmu keislaman, sedangkan waktu belajarnya sekitar jam 2 sore sepulang anak-anak sekolah SD. Selain memimpin sejumlah pengajian dan mengajar di madrasah sendiri, beliau juga mengajar di sejumlah madrasah lain seperti Madrasah Islam Pandai Kandangan, Madrasah Takhes Husdiniyah, Madrasah Menengah Tinggi Desa Amawang Kiri Kandangan, Madrasah Islam Darul Falah Wasahilir. Murid-murid beliau sebagai tuan guru yang memimpin banyak tempat pengajian, memimpin sebuah pesantren dan mengajar di sejumlah madrasah. Abdul Qodir Nur memiliki banyak murid. Dari sekian banyak muridnya diantaranya ada yang menjadi ulama dan mengajar di daerahnya masing-masing. Di antara murid-murid beliau adalah Guru Muhammad Arifin Kapuh, Guru Haji Masri Zain, pengarang kitab Asrarus Sholatil Jamaah, Guru Haji Asyari, Guru Harli Pahampangan, Guru Ibrahim, anak Guru Ayan Rantau, Haji Kusairi,
Guru Haji Abad Padang Haurwasa Tengah, Haji Anang Syukeri, Haji Hasan Suni, Haji Muhammad Ismail, Haji Hadar, Haji Sulaiman Husin, Guru Utun, Mansuri, Haji Muhammad Arsyad, dan masih banyak lagi. Adapun murid beliau dari kalangan perempuan yang jadi pendidik adalah Jawahir, anak perempuan beliau sendiri, Anga Badar, Anga Dumal. Mereka dikenal orang, 3 serangkai dari Kapuh. Selain mengajar di rumah, mereka bertiga sering diundang keluar daerah untuk berdakwah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Membangun pondok pesantren setelah pengajian berjalan selama lebih kurang 30 tahun. Ada inisiatif dari masyarakat untuk mengembangkan Madrasah Diniyah Nurul Falah menjadi pondok pesantren. Lalu dibentuklah kepanitiaan inti yang diketuai oleh beliau sendiri dibantu oleh murid-muridnya seperti Guru Haji Muhammad Arifin, Guru Haji Masri Zain dan murid lainnya serta masyarakat sekitar. Untuk mencari dana diadakanlah Sapra Amal, membuka donasi bagi siapa yang ingin menyumbang, berjualan kalender yang disebar ke pelosok kota Kandangan. Setelah dana terkumpul cukup banyak maka dimulailah pembangunan pondok pesantren dekat Musola Nurul Falah. Pondok pesantren ini diberi nama sama dengan nama musola dan madrasah beliau yaitu Pondok Pesantren Nurul Falah. Pondok pesantren ini juga mendapat bantuan dari pemerintah setempat dan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Pada tanggal 29 Januari tahun 1977 Pondok Pesantren Nurul Falah diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang saat itu dijabat oleh Subarjdo. Tuan Guru Abdul Qadir Nur kemudian ditunjuk dan dikokohkan sebagai pimpinan pondok pesantren ini. Aktivitas di pemerintahan dan politik aktivitas beliau tidak hanya menjadi ulama yang memimpin majelis pengajian dan pengajar di beberapa madrasah Islam saja tapi merambah ke bidang pemerintahan dan dunia politik. Pada tahun 1952, usia beliau kala itu baru 41 tahun. Diangkat oleh pemerintah menjadi Kepala Kantor Penerangan Agama Islam Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekarang Kementerian Agama, di bidang politik, Tuan Guru Abdul Qadir Nur bergabung dengan Partai Masyumi dan sekitar tahun 1965 ia menjadi anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewakili partai Islam tersebut. Akhlak dan keistimewaan beliau Tuan Guru Abdul Qadir Nur adalah ulama karismatik, dihormati, disegani sekaligus disayangi oleh masyarakat sekitar. Beliau panutan semua orang, tutur kata lembut, penuh adab, sopan santun dan penyayang pada sesama bahkan pada binatang sekalipun. Pernah suatu hari, anak-anak berburu burung pakai ketapel dekat rumah beliau. Melihat itu beliau segera keluar rumah dan berkata pada anak-anak tersebut, "Jangan tuhlah, jangan sakiti burungnya kasihan inya. Nah duit, jaka baulanjaan ka warung." Anak-anak tersebut gembira dapat uang dari beliau dan segera berlari menuju warung. Ada lagi cerita lain, biasanya beliau pergi mengajar pakai sepeda, di tengah jalan tiba-tiba beliau melihat kodok dimainkan ayam. Segera beliau turun dari sepeda untuk menyelamatkan kodok dan menjauhkan ayam sejauh-jauhnya. Ini semua karena kasih sayang di hati beliau pada makhluk Tuhan walau pada binatang sekalipun. Pernah satu hari di musim kemarau, sumur punya beliau kering. Di tempat beliau hanya ada satu sumur yang tidak kering, yaitu sumur dekat madrasah beliau. Semua mandi di sana termasuk beliau sendiri. Melihat itu anak-anak kecil ikut mandi juga. Lalu beliau berkata, "Coba sini lihat tapak batis kai putih banar," kata beliau sambil menekan-nekan dengan ibu tangannya. Anak-anak senang. Himung banar dirawa orang yang mereka sayangi. Begitulah beliau dengan anak-anak, beliau sayangi mereka, beliau pandiri, suka bagagayaan, tidak ada jarak sama sekali dan tidak ada rasa segan bermain dengan mereka. Begitu juga ketika ada hajatan, aruhan atau salamatan yang beliau ada di situ. Saat tiba waktu makan, pertama yang beliau pikirkan dan dahulukan adalah masalah makan anak-anak. Apalagi kalau acara itu di rumah beliau, saat sampai waktu makan anak-anak kecil yang beliau cari lebih dulu, beliau datangi dan ambili untuk makan bersama-sama dengan jamaah lain. Inilah kasih sayang beliau pada anak-anak karena itiba dengan Nabi. Seperti inilah Rasulullah SAW memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Makanya anak-anak sangat senang dekat beliau. Dan hal yang paling mereka tunggu dalam setahun adalah malam Salikur, 21 Ramadan. Karena di rumah beliau diadakan acara membaca Mukodam,
Khatam Al-Quran 30 juz, sekaligus haulan ayah beliau. Acara tersebut dimulai setelah selesai sholat tarawih berjamaah di Musola Nurul Falah. Rumah beliau penuh sesak dihadiri jamaah undangan, murid-murid dan seluruh masyarakat kampung. Tidak ketinggalan anak-anak kecil ikut hadir juga. Acara tersebut ditutup dengan tahlil, doa diakhiri dengan jamuan makan bersama, bahkan ada sebagian yang sahur di rumah beliau. Ketika ditanya masalah hukum fikih, beliau tidak langsung menjawab walau tahu jawabannya. Beliau buka dulu beberapa kitab fikih, bila ketemu baru beliau sandarkan hukum ke pengarang kitab, seolah-olah bukan pendapat dari beliau. Kalau masalah cukup rumit terkadang sampai beberapa hari baru ada keputusan hukum dari beliau. Inilah ketawaduan dan kehati-hatian beliau dalam mengambil dan memutuskan sebuah hukum yang terjadi di masyarakat. Sewaktu jadi anggota DPRD, beliau tidak pernah mengambil gaji sebagai anggota dewan. Niat beliau semata-mata karena Allah, menolong agama Rasulullah, murni mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan ngolongan atau memperkaya diri sendiri. Selain mengajar ilmu agama, beliau juga sering diminta tamu yang datang ke rumah untuk dibuatkan cemeti ali. Proses pengerjaannya 1 tahun sekali, setelah Ramadan baru bisa diambil. Cemeti ini biasanya digunakan untuk perisai diri dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, bisa juga digunakan untuk menolak gangguan dari jin dan makhluk halus. Istimewanya cemeti buatan beliau, bila angin kencang puting beliung, pemilik cemeti tinggal keluar rumah saja lalu menggerak-gerakkan cemeti ke atas dan dengan izin Allah angin tersebut berangsur-angsur berhenti. Tapi awas jangan sembarangan memelihara cemeti dari beliau karena bisa menimbulkan mudarat bagi pemiliknya. Pernah seseorang punya cemeti dari beliau, ingin memperbaikinya sendiri karena warnanya sudah kusam, lalu dilicinkan dengan amplas, esok harinya seluruh tubuh terserang panas tinggi. Panas itu baru hilang setelah meminum air tawar dari beliau. Ukuran cemeti beliau mulai dari yang pendek sampai yang panjang, bahkan ada yang berbentuk tongkat komando. Biasanya dihadiahkan untuk pejabat militer atau kepolisian yang datang bertamu ke rumah beliau. Beliau juga pernah cerita ada jin yang selalu datang ke rumah dan ingin menjadikan beliau sahabatnya. Tapi beliau tolak, karena menurut beliau jin yang datang ini kelihatannya baik tapi suatu saat bisa berbahaya bagi beliau dan orang lain karena ada sifat dusta dalam diri jin tersebut. Dulu para remaja, pemuda dan laki-laki dewasa ketika sampai waktu sholat tidak ada yang di luar rumah karena malu kalau dilihat beliau tidak ikut sholat berjamaah di musola. Begitu juga ketika berbuat yang sia-sia mereka malu kalau beliau tahu dan melihatnya. Pernah sebagian remaja main domino, mereka langsung berlari berhamburan melihat beliau lewat di depan mereka, padahal beliau tidak melihat atau menoleh sedikit pun. Ini adalah haibah yang diberikan Allah pada diri beliau. Amalan yang selalu beliau dawamkan atau rutinkan adalah membaca sholawat Al-Quraniyah, Basyairul Khairat, dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari sinilah beliau dapat futu dari Allah dan mimpi bertemu Nabi Muhammad. Mimpi yang sangat berkesan dalam hidup beliau, karena menurut riwayat di mimpi itu Rasulullah SAW menyapukan tangannya yang penuh berkah dan mulia ke rambut beliau, sehingga bekas dan harumnya tangan Rasulullah tetap tercium sampai beliau bangun dari tidurnya. Karena rasa cinta dan takzimnya pada Rasulullah, rambut bekas sentuhan Rasulullah tidak pernah beliau potong lagi. Demikianlah menurut sebagian riwayat, wallahu a'lam. Menulis buku di tengah berbagai kesibukan, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Nur menyempatkan diri menulis beberapa buah risalah. Ada 3 buah karya tulis yang sempat beliau selesaikan. 1. Ibtida al-Tauhid fi Aqaid Ahl al-Tauhid, Tauhid. 2. Manasik Haji, Fikih. 3. Ilmu Fara Petik Terbalik Id, Fikih. Tulisan pertama dalam bidang tauhid menyebar di wilayah Kalimantan Selatan dan menjadi salah satu kitab tauhid rujukan di kalangan masyarakat Banjar terutama kota Kandangan. Sementara kedua kitab fikihnya tidak sempat menyebar luas karena tidak diterbitkan. Kedua karya fikihnya itu masih berbentuk naskah tulisan tangan dan belum sempat dikoreksi oleh beliau. Penghujung jalan setelah beliau mengabdikan diri sebagai ulama kurang lebih 41 tahun lamanya. Takdir Allah tidak dapat ditolak, beliau jatuh sakit yang membawa pada kehidupan yang lebih abadi. Beliau dipanggil Sang Ilahi Rabi kembali ke hadrat Allah Tuhan pemilik segala kehidupan.
Beliau wafat di usia 69 tahun pada pukul 19 Sabtu malam, tanggal 5 Jumadil Akhir 1400 atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 1980 di kampung kelahirannya, Desa Kapu Padang. Seketika angin kesedihan berhembus keras menamparkan hati orang-orang yang mencintai beliau. Bumi basah dengan air mata, tangis berderai tak bisa ditahan. Mereka kehilangan orang yang dicintai untuk selamanya. Mendengar kewafatan beliau, masyarakat datang berbondong-bondong dari segala penjuru sehingga musola tempat beliau disolatkan tidak mampu lagi menampung karena banyaknya jamaah yang datang. Selesai sholat mereka berjejal ingin membawa dan mengantarkan bersama-sama tuan guru yang mereka cintai, sehingga jasad beliau berjalan di antara ujung-ujung jari mereka sampai ke tempat pembaringan terakhir. Beliau dimakamkan pada pukul 16 WITA tepat di depan rumahnya. Sampai sekarang, makam beliau masih sering diziarahi banyak orang. Diperas dari berbagai sumber, sekian. Jika Anda berminat atau menginginkan cemeti ali karya beliau, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya. Ada kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam budaya.